Gempa Mega Cascadia bukan hanya kemungkinan, tetapi bencana tak terelakkan. Monster seismik ini, yang diperkirakan akan terjadi di Pasifik Barat Laut, merupakan ancaman yang sebanding dengan gempa bumi paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. Zona subduksi Cascadia, retakan sepanjang 700 mil di sepanjang pantai barat Amerika Utara, telah mengumpulkan ketegangan selama berabad-abad, dengan para ahli memperkirakan magnitudo 9. Gempa bumi yang menghancurkan terjadi pada tahun 1700, meninggalkan jejak kehancuran yang merendam kota-kota dan menciptakan tsunami yang merambat hingga ke Jepang. Saat ini, risikonya meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 13 juta nyawa dan triliunan dolar infrastruktur dalam bahaya. Dalam video ini, kami akan melakukan analisis ilmiah, menguji dampak yang mungkin terjadi, dan mengevaluasi kesiapan kita menghadapi bencana besar ini. California, yang terletak di pantai barat Amerika Utara, rentan terhadap aktivitas seismik karena posisinya sepanjang interaksi lempeng tektonik Pasifik dan Amerika Utara. Di utara California, terdapat zona subduksi Cascadia, sebuah wilayah geologi yang kuat yang membentang dari utara negara bagian hingga British Columbia. Plak Juan de Fuca meluncur di bawah lempeng Amerika Utara, menyebabkan gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Sela ini sepanjang 700 mil telah dianggap sebagai ancaman seismik yang mendesak. Geolog telah berusaha menganalisis lapisan tanah, muara sungai, pantai, dan dataran pasang di wilayah barat Laut Pasifik. Melalui pemeriksaan radiokarbon, urutan 40 gempa bumi yang besar dalam 50 tahun terakhir telah ditetapkan, menghasilkan kejadian setiap 246 tahun rata-rata. Gempa bumi besar terakhir di Cascadia terjadi 324 tahun yang lalu, menunjukkan keterlambatan selama 78 tahun sesuai dengan pola tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa rata-rata hanyalah rata-rata. Gempa bumi terjadi dengan interval minimum 27 tahun dan interval maksimum 577 tahun. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin menganggap gempa besar terlambat, situasinya tidak semudah itu. Pertama, mari kita teliti lebih lanjut daerah yang menarik di mana retakan geologis berbahaya ini berada. Pantai barat Laut Pasifik, salah satu daerah paling memukau di Amerika Serikat. Es dikenal karena pantainya yang berbatu, hutan yang lebat, kota-kota yang ramai dan puncak gunung yang menakjubkan, termasuk beberapa gunung berapi yang mengesankan. Selain itu, ini adalah pusat inovasi, bertanggung jawab atas pembuatan perusahaan terkenal seperti Microsoft dan Starbucks. Dengan taman nasionalnya dan berbagai aktivitas luar ruangan, wilayah ini menarik jutaan pengunjung dan menjadi rumah bagi populasi 13 juta orang, jumlah yang terus tumbuh. Namun, di balik semua keindahan dan perkembangan yang sibuk, mengintai ancaman serius, zona subduksi Cascadia. Kesalahan raksasa ini, yang bertanggung jawab atas pembentukan lanskap ikonik Pasifik Barat Laut, juga memiliki potensi untuk memicu gempa bumi dan tsunami dalam proporsi yang mengesankan. Gempa bumi besar terakhir terjadi pada tanggal 26 Januari 1700, mengguncang wilayah dan menghasilkan tsunami yang merambat di Samudra Pasifik. Para bahasa Indonesia, para pakar peringatkan bahwa gempa bumi besar bisa terjadi lagi, mungkin dengan magnitudo 9,3, yang akan membuatnya menjadi salah satu yang paling intens yang pernah tercatat. Konsekuensinya akan sangat merusak, puluhan ribu nyawa melayang, komunitas hancur total, dan Northwest Pacific berubah secara permanen. Bagian yang menakutkan bukanlah apakah itu akan terjadi, tetapi kapan. Untuk memahami skala dan dampak dari bom waktu ini, kita harus kembali ke gempa Megatrus Cascadia pada tahun 1700. Pada 26 Januari tahun itu, sekitar pukul 21 Mentu, gempa bumi masif dengan magnitudo sekitar 9.0 mengguncang zona subduksi Cascadia. Tanah bergetar keras selama sekitar 10 menit, memengaruhi wilayah dari Pulau Vancouver hingga Cape Mendocino, California, dan segala sesuatu di antara mereka. Tsunami dengan gelombang setinggi 100 kaki menghancurkan pantai, menghancurkan komunitas asli Amerika, dan menciptakan malam horor tak terbayangkan bagi suku-suku asli dari California hingga British Columbia. Acara malam itu hanyalah permulaan. Pada tanggal 27 Januari, 10 jam setelah gempa bumi di samudra, pergeseran tiba-tiba lempeng tektonik menyebabkan peningkatan besar air, menghasilkan tsunami dengan gelombang setinggi 16 kaki hingga ribuan mil jauhnya.
Di pantai Jepang, desa-desa hancur oleh tsunami menyebabkan pemisahan keluarga dan perubahan yang tidak bisa diperbaiki dalam kehidupan. Salah satunya Miyako yang terletak di Tohoku, utara Honshu. Otoritas setempat melaporkan kerusakan rumah oleh samurai dan penduduk desa, namun itu belum semuanya. Dokumen dari yurisdiksi Atsuti melaporkan penghancuran berbagai rumah dan ladang padi yang dilaporkan kepada pemerintah Tokugawa. Gelombang-gelombang ini, yang disebut sebagai anak yatim oleh orang Jepang, mengejutkan karena tidak ada peringatan sebelumnya, gempa bumi pendahulu, atau alasan untuk evakuasi. Fenomena ini adalah sebuah misteri yang tetap tanpa solusi pada saat itu, meskipun pencatatan yang teliti dari semua detail, seperti tinggi gelombang, jangkauannya, dan apa yang bisa mereka bawa. Jepang mencatat secara rinci tanggal dan waktu pasti dari bencana selama periode Edo. Yang mengejutkan, tidak ada gempa bumi yang tercatat di Kamchatka, Alaska, atau Chili pada saat yang sama, yang menunjukkan Cascadia sebagai asal mula tsunami besar kemungkinan. Setelah menganalisis data sejarah dan geologi, para ilmuwan menyimpulkan bahwa gempa bumi di Cascadia bertanggung jawab atas bencana di pantai timur Jepang. Berbeda dengan Jepang yang mencatat sejarah mereka secara tertulis, suku asli di Pacific Northwest menjaga masa lalu mereka tetap hidup melalui tradisi lisan. Legenda perang Thunderbird dan Paus muncul sebagai cara untuk menjelaskan gempa bumi Cascadia tahun 1700, menggambarkan malam yang begitu kelam dan berbadai sehingga terasa seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Pada saat itu, Thunderbird bertindak. Tiba-tiba ia jatuh dari awan badai. Sayap-sayapnya yang raksasa berjalan dengan senyap di langit gelap. Ia menangkap Paus, musuh bebuyutannya, dengan cakarnya. Kemudian ia terbang ke langit malam, di luar jangkauan penglihatan. Setelah melepaskannya, Paus jatuh ke arah tanah, mendarat dengan keras sehingga dunia sendiri gemetar. Ketika semuanya mulai salah, laut tiba-tiba mundur dari pantai, meninggalkan teluk benar-benar kering. Itu adalah tanda awal bagi orang-orang di pantai. Para bijak naik perahu dan mendayung secepat yang mereka bisa, sadar akan bahaya yang mengancam. Air kembali dengan kekuatan, seperti monster mengaum, menelan desa-desa seluruhnya. Orang, rumah, dan segala yang mereka ketahui hancur total. Para korban selamat bercerita tentang perahu-perahu yang terdampar di atas pohon dan tanah yang tak dikenali. Apa yang menjadi penyebab konflik antara makhluk-makhluk legendaris ini? Beberapa mengatakan bahwa Thunderbird adalah seorang pahlawan yang mempertahankan dunia dari paus jahat. Yang lain menganggapnya sebagai penjahat menyerang makhluk yang tak berdosa. Namun, kisah Thunderbird dan paus bukanlah satu-satunya versi. Di Pulau Vancouver, orang Huayat memiliki interpretasi yang berbeda, menyebutkan bahwa penyusun kecil yang tinggal di gunung raksasa telah mengundang seorang pria untuk menari di sekitar drum suci mereka. Pria tanpa sengaja menendang drum dan tiba-tiba suara terdengar terjepit di kakinya. Saat meninggalkan gunung, setiap langkahnya membuat bumi gemetar, menyebabkan banjir yang menghancurkan desanya. Lebih ke selatan, di utara California, suku Yurok menceritakan kisah tentang entitas yang dikenal sebagai gempa bumi, yang katanya memiliki kaki besar dan berat, mampu membelah bumi dimanapun berjalan. Malam itu, gempa bumi menghancurkan pantai, menggoncang tanah dan mendorong laut ke darat. Suku Yurok berkumpul di puncak bukit dan melakukan tarian untuk menjauhkan bahaya. Namun, ketika mereka turun, rumah-rumah mereka telah menghilang, tenggelam oleh banjir. Narasi-narasi ini adalah segalanya yang tersisa untuk menjelaskan peristiwa malam itu. Entah itu gempa bumi Thunderbird atau kejadian lain yang berbeda, satu hal jelas, dunia bergetar, air naik, dan kehidupan di sepanjang pantai berubah selamanya. Butuh berabad-abad sebelum seseorang mengaitkan peristiwa-peristiwa tersebut, gempa bumi di Cascadia dan kehancuran di Jepang. Kita semua saling terkait dalam narasi yang sama. Gempa bumi Cascadia tahun 1700 bukan hanya bencana lokal, namun juga global, meninggalkan jejak kehancuran yang secara permanen mengubah lanskap daerah tersebut dan populasi. Tanah bergetar menyebabkan munculnya dan tenggelamnya bagian-bagian pantai, mengangkat beberapa area di atas permukaan laut dan yang lain ke dalam laut. Pembangunan kembali pantai tidak hanya mengubah geografi, tetapi juga mempengaruhi bidang perikanan dan muara sungai.
yang sebelumnya penting untuk perdagangan dan transportasi lokal. Komunitas pribumi sangat terpengaruh, kehilangan tempat-tempat penting untuk mencari makanan dan kegiatan komersial, dan akibatnya sebuah gaya hidup. Tanah yang dulunya menopang panen dan menyediakan sumber daya untuk alat dan tempat tinggal, sekarang sudah secara drastis dimodifikasi. Bukan hanya masyarakat asli yang terdampak, komunitas kolonis juga menghadapi tantangan serupa. Infrastruktur yang mereka bangun rusak dan kelangkaan makanan menjadi kenyataan. Selain itu, jalur perdagangan terputus atau berubah, membuat akses ke persediaan penting menjadi sulit. Sungai dan lautan, yang menjadi bagian fundamental dari ekosistem lokal, juga terdampak. Tsunami dan banjir telah mengganggu muara dan area lumpur yang penting untuk reproduksi ikan seperti salmon. Punahnya salmon sangat merusak bagi komunitas pribumi yang memiliki ikan sebagai sumber makanan utama. Tanpa ikan, wilayah itu menghadapi kelangkaan makanan yang parah. Ekosistem yang telah mendukung kehidupan di wilayah tersebut selama bertahun-tahun membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Namun, untuk beberapa dekade setelahnya, sebagian besar kejadian ini masih belum diketahui dengan pasti. Mengapa skala itu tidak diketahui? Dan apa sebenarnya ilmu sejati di balik gempa bumi di zona subduksi Cascadia? Hingga tahun 1980-an, kebanyakan komunitas sains mengabaikan legenda suku asli Amerika dan catatan Jepang tentang peristiwa bencana yang terkait dengan wilayah Cascadia. Barulah pada masa itu para ahli geologi mulai mempertanyakan asumsi mereka tentang zona subduksi Cascadia. Berkat penelitian-penelitian pionir yang dilakukan oleh geolog Brian Atwater dan biolog David Yamaguchi pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Penelitian yang dilakukan tentang zona subduksi Cascadia mengungkapkan sejarah gempa bumi berkekuatan besar, membuat komunitas ilmiah menyadari bahwa kesalahan seismik ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya diduga. Secara khusus, karya Atwater mengubah konsensus, menyoroti ancaman besar yang dibawa kesalahan ini untuk lebih dari 13 juta penduduk di barat Laut Pasifik. Penelitian Atwater mengungkap bukti geologis yang meyakinkan tentang gempa mega selatan masa lalu dengan menganalisis lapisan tanah, zona pasang surut, dan cincin pertumbuhan pohon-pohon tua di sepanjang pantai. 3 indikator penting menyoroti sejarah seismik wilayah tersebut. Penurunan cepat tanah menunjukkan penurunan tiba-tiba dan lapisan pasir laut yang terjebak di antara lumpur estuari. Muncul tanda-tanda stres tiba-tiba atau kematian pada pohon, menunjukkan hubungan langsung dengan aktivitas lempeng di wilayah Cascadia. Subsiden tanah terjadi saat lempeng Amerika Utara meluncur di bawah selama gempa bumi yang signifikan. Untuk memahami lebih lanjut, penting untuk mengetahui jenis gempa bumi spesifik dari wilayah Cascadia, gempa mega tsunami. Inilah gempa bumi terkuat di bumi. Istilah megathrust menggabungkan skala besar, mega, dengan mekanika asalnya, yaitu kesalahan dorong. Kesalahan dorong terjadi ketika gaya tekanan tektonik mendorong lapisan batuan ke lapisan lain. Saat lempeng tektonik saling bertabrakan dan saling mendorong, sebuah lempeng akhirnya meluncur di bawah lempeng lain, menciptakan tekanan besar. Di zona subduksi, seperti Cascadia, proses ini terjadi dalam proporsi besar, menghasilkan sesar mendatar berukuran kolosal. Pada wilayah subduksi Cascadia, lempeng kecil Juan de Fuca tenggelam di bawah lempeng yang jauh lebih besar yang menjadi benua Amerika Utara. Gerakan ini menyebabkan lentur dan sedikit kenaikan lempeng Amerika Utara. Saat gempa megaterremoto, tekanan yang terakumulasi di antara lempeng dilepaskan secara tiba-tiba, memaksa lempeng Amerika Utara terangkat kembali ke keseimbangan dan mengakibatkan tenggelamnya beberapa area pesisir secara instan hingga 6 kaki. Salah satu contoh fenomena ini adalah hutan hantu Copalis di Washington. Hutan cemara merah barat dan pohon Douglas fir tiba-tiba mati karena penurunan tanah yang disebabkan oleh gempa Cascadia tahun 1700. Bukti penting lainnya adalah lapisan pasir diidentifikasi di antara lumpur di estuari pantai, tanda-tanda tsunami setelah gempa bumi signifikan. Ketika tsunami menghantam pantai, ia membawa pasir dan puing-puing laut, menumpahkan mereka ke daerah lumpur di muara sungai, dan daerah basah. Seiring berjalannya waktu, lumpur menumpuk di atas pasir, dan siklus tersebut terulang saat gempa bumi dan tsunami berikutnya terjadi.
Tim yang dipimpin Atwater mengidentifikasi lapisan-lapisan pasir ini hampir di semua muara, dari Kanada hingga California, meliputi dari sungai kecil hingga sungai besar seperti Columbia. Penemuan tersebut mendokumentasikan kejadian tsunami yang sering terjadi selama ribuan tahun. Selain itu, kematian mendadak atau stres yang terjadi pada pohon-pohon di daerah pantai rendah memperkuat bukti-bukti tersebut. Subsiden yang simultan, endapan pasir, dan stres pada pohon sesuai dengan gempa bumi Cascadia tahun 1700. Di hutan-hutan hantu seperti di Chopalis, pohon-pohon menceritakan cerita tentang perubahan tanah yang dramatis dan fluktuasi lingkungan. Tim Atwater menemukan bukti dari 40 gempa bumi besar di zona subduksi Cascadia dalam 60 tahun terakhir, yang mewakili rata-rata satu gempa bumi besar setiap 246 tahun. Namun, rentang waktu antara peristiwa-peristiwa tersebut telah cukup beragam, dengan selang waktu berkisar dari hanya 27 tahun hingga 577 tahun. Gempa bumi subduksi terakhir di daerah ini terjadi pada tahun 1700, yang menunjukkan bahwa telah berlalu 324 tahun sejak itu. Meskipun rata kejadian kembali menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi setiap 246 tahun, variasi waktu menambah ketidakpastian dalam perkiraan gempa bumi berikutnya yang mungkin terjadi. Secara statistik, dapat diperdebatkan bahwa gempa bumi besar berikutnya sedang tertunda, mengingat interval waktu rata-rata terjadinya gempa bumi signifikan. Namun, rata-rata dapat menyesatkan, karena nilai rata-rata 10 dapat menjadi hasil baik dari nilai seperti 9 dan 11, atau dari 1 dan 19. Kesepakatan adalah bahwa ada kemungkinan sebesar 14% terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 9 atau lebih besar hingga tahun 2050. Ada kemungkinan 37% terjadinya gempa bumi berkekuatan 8 dalam periode yang sama. Gempa bumi berkekuatan 9 akan mewakili keruntuhan total zona subduksi Cascadia, sedangkan gempa bumi berkekuatan 8 kemungkinan hanya akan menyebabkan keruntuhan parsial yang dapat memengaruhi wilayah di utara Vancouver atau selatan Oregon Utara dan selatan California. Oleh karena itu, apa implikasinya bagi sekitar 13 juta penduduk di barat Laut Pasifik? Perspektifnya mengkhawatirkan karena zona subduksi Cascadia tidak diakui hingga tahun 1970. Ketika dianggap tidak aktif atau tertidur. Kesadaran meningkat hanya pada tahun 1980-an berkat penelitian Atwater. Pada saat itu, sayangnya, kota-kota seperti Seattle, Portland, dan Tacoma sudah berkembang secara signifikan. Kode bangunan seismik baru diperkenalkan pada tahun 1994, mengancam berbagai struktur seperti rumah, jembatan, dan bangunan komersial yang telah dibangun sebelumnya dalam hal terjadinya gempa megatrust. Seorang juru bicara FEMA meringkas dengan tepat potensi kehancuran dengan menyatakan bahwa asumsi operasional kami adalah bahwa segala sesuatu di sebelah barat I-5 akan dihancurkan. Tapi, pada akhirnya, apa arti dihancurkan dalam skenario ini? Apa konsekuensi dari gempa bumi magnitudo 9? Tetap terinformasi, karena kita akan mengatasi pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi. Mari mulai dengan eksplorasi lanskap geologi Cascadia, memeriksa zona-zona subduksi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas definisi gempa bumi berkekuatan 9, menjelaskan perhitungan magnitudo dan konsekuensinya. Terakhir, kita akan membahas skenario-skenario yang mungkin terjadi di barat Laut Pasifik. Jika gempa bumi mega raksasa terjadi, mari kita mulai. Menurut literatur ilmiah, ada petunjuk bahwa gempa bumi signifikan dan berpotensi kuat dengan magnitudo 9.3 dapat terjadi di zona subduksi Cascadia. Wilayah ini dikenal telah mencatat semua gempa bumi di atas magnitudo 9.0, seperti gempa bumi mengerikan di Sumatera pada tahun 2004 yang mencapai magnitudo 9. Tragedi tersebut mengakibatkan kehilangan sekitar 230.000 nyawa sesuai dengan skala magnitudo moment. Penting untuk dicatat bahwa skala ini, yang saat ini diadopsi oleh ahli geologi, menggantikan skala Richter yang lama untuk menilai aktivitas seismik, karena terakhir menjadi kuno sekitar 45 tahun yang lalu, karena ketidakmampuannya untuk mempertimbangkan semua faktor yang memengaruhi intensitas gempa bumi. Skala magnitudo moment adalah logaritmik, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu angka bulat dalam skala mewakili peningkatan 32 kali dalam total energi yang dilepaskan oleh gempa bumi.
Untuk mengilustrasikan, gempa bumi dengan magnitudo 8,0 adalah 32 kali lebih intensif daripada yang berkekuatan 7,0 dan, secara mengejutkan, 1,24 kali lebih kuat daripada yang berkekuatan 6,0. Studi terbaru yang dilakukan oleh seismolog menunjukkan bahwa gempa bumi dengan magnitudo maksimum 9,3 bisa terjadi di sepanjang zona subduksi Cascadia. Ramalan ini memperhitungkan ukuran sesar yang bersangkutan yang memiliki panjang sekitar 1.000 km dan lebar rata-rata 83 km. Perhitungan memungkinkan penilaian terhadap besarnya potensi gempa bumi jika terjadi keretakan penuh pada sesar. Konstan kekakuan batu basalt, batuan dominan sepanjang sesar Cascadia, sekitar 78 gigapascal, setara dengan 7,8 K per 10 Newton per meter persegi. Patahan besar terakhir di sesar ini tercatat pada tahun 1700 melibatkan lempeng Juan de Fuca. Bergeser sekitar 1,6 inci per tahun, menghasilkan tegangan terakumulasi sekitar 58,4 inci atau 43,2 kaki dalam 324 tahun terakhir sejak retakan besar terakhir. Ini setara dengan sekitar 13,17 meter. Jika semua tegangan terakumulasi itu dilepaskan secara bersamaan dalam satu retakan tunggal, secara teoritis bisa menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo sekitar 9. Namun, mempertimbangkan bahwa semua stres telah terakumulasi sejak 100-700 tanpa pelepasan apapun adalah tidak mungkin. Kemungkinan yang lebih realistis adalah retakan parsial di zona subduksi Cascadia. Misalnya, jika hanya 540 km dari sesar tersebut tergelincir dengan lebar geseran 45 km dan pelepasan hanya 5,5 meter dari tegangan yang terakumulasi, perhitungan yang sama akan digunakan untuk memperkirakan besarnya gempa bumi, yang kemudian akan tercatat sekitar 8,59. Perhitungan ini sejalan dengan perkiraan Geological Survey AS, USGS, dan organisasi geologi lainnya, yang memprediksi adanya aktivitas seismik penting di area tersebut. Memahami skenario yang mungkin ini penting untuk perencanaan dan pengendalian risiko di zona subduksi Cascadia. Konsekuensi dari gempa bumi berkekuatan besar adalah luas, memengaruhi infrastruktur, respons darurat, dan ketahanan komunitas. Maaf, sedang ada interupsi. Jika Anda menikmati video ini, mohon berikan like, berlangganan, dan aktifkan notifikasi Nakonon 22 Kongungro. Sekarang apa yang diharapkan ketika Cascadia akhirnya meletus? Kami melakukan perhitungan untuk dua skenario, pemecahan total magnitudo 9,2 dan pemecahan sebagian magnitudo 8,6. Kami akan fokus pada pemecahan total, karena secara realistis, pemecahan sebagian, meskipun serius, akan kuranglah bencana dan lebih terbatas secara geologis. Ketika kita dihadapkan dengan kehancuran, kita bersiap-siap untuk yang terburuk, tetapi tetap mempertahankan harapan terbaik. Mari kita buat latar belakangnya. Ini adalah sore panas di musim panas di Northwest Pacific. Orang-orang pulang lebih awal untuk menghindari panas yang terik. Lalu lintas macet, dengan mobil-mobil berjalan perlahan menuju pantai, sungai, dan danau. Kota-kota pantai seperti Seaside, Astoria, Newport, Ocean Shores, Arcata, dan Brookings dipenuhi oleh wisatawan. Penduduk dari daerah daratan seperti Redding dan Medford juga bergabung dengan kerumunan yang menuju ke pantai. Sedikit yang menyadari bahwa mereka menuju ke pusat zona tsunami. Sementara itu, tepat di lepas pantai, zona subduksi Cascadia telah mencapai batas retakannya. Tegangan yang berkepanjangan antara lempeng tektonik Juan de Fuca dan Amerika Utara berada di ambang melepaskan kekuatan luar biasa. Sesar geologi yang membentang dari Vancouver ke California Utara mulai bergerak. Saat sebelum gempa dimulai, telepon di seluruh wilayah bergetar dengan peringatan darurat. Gempa bumi telah terdeteksi dan para ilmuwan di seluruh dunia dalam keadaan waspada. Saatnya untuk berjongkok, berlindung, dan memegang diri. Gelombang primer P sudah teridentifikasi, memberikan peringatan tentang kemungkinan gelombang sekunder S. Sangat penting untuk bertindak cepat, mencari tempat berlindung di bawah meja atau ambang pintu bisa menyelamatkan nyawa. Beberapa membeku karena panik, sementara yang lain mengabaikan peringatan, menempatkan diri dalam bahaya. Hewan peliharaan dan hewan liar, lebih selaras dengan tanda-tanda alam, sudah gusar. Anjing menggonggong, burung-burung berterbangan, dan ternak gelisah. Dan kemudian,
gempa bumi pun dimulai. Dengan deru yang menggungakan, yang setara dengan suara dari 1000 kereta barang, mengisi udara. Tanah bergoyang hebat, melemparkan orang dan benda-benda. Selama lebih dari 5 menit, sebuah keabadian di tengah-tengah gempa bumi, bangunan-bangunan berayun, jembatan-jembatan retak dan infrastruktur runtuh. Di daerah yang tergenang air, seperti Seattle, Portland, dan daerah-daerah rendah lainnya, gempa bumi menyebabkan tanah padat berubah menjadi lumpur yang terkocok. Lingkungan yang utuh tenggelam dan berubah bentuk seiring dengan tanah yang runtuh di bawah mereka. Bangunan yang dibangun sebelum penerapan kode gempa tahun 1994 tidak bertahan. Runtuh, meninggalkan puluhan ribu terkubur di bawah puing-puing. Jalur utilitas putus menyebabkan kebakaran dan membanjiri air limbah ke jalan. Jalan raya penting seperti I-5, I-90, dan I-84 hancur ketika jembatan dan viaduk runtuh. Bandara di Seattle dan Portland menjadi tidak bisa digunakan karena likuefaksi merusak landasan pacunya, mencegah mereka dari menerima bantuan darurat. Beberapa orang dapat mengatasi gemetar awal, tetapi tantangan baru saja dimulai. Dengan layanan publik terputus, air yang tidak layak untuk dikonsumsi, dan jalan-jalan rusak, para penyintas harus bergantung pada diri sendiri. Bantuan dapat memakan waktu mingguan, jika tidak bulanan, untuk tiba, meninggalkan banyak orang tidak siap menghadapi kesulitan yang dihadapi. Bagi mereka yang tinggal di sepanjang pantai, mimpi buruk tidak berakhir ketika gemetar berhenti. Tsunami raksasa dengan gelombang lebih dari 30 meter di beberapa area bergerak menuju pantai. Penduduk hanya memiliki 15 hingga 30 menit untuk mencapai tanah yang lebih tinggi. Kegelisahan melanda. Jalan-jalan dipadati kendaraan dan puing, dan banyak pejalan kaki tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Ketika gelombang besar mencapai daerah tersebut, semua hancur di jalurnya. Kota-kota lenyap, meninggalkan hanya reruntuhan yang diliputi lumpur. Ribuan nyawa melayang akibat gelombang besar di pantai barat Laut Pasifik. Para korban yang bisa mencapai daratan tinggi menyaksikan dengan ngeri saat laut melahap kenangan mereka. Setelah gempa dan tsunami berakhir, wilayah barat Laut Pasifik berubah secara total. Seattle dan Portland berada dalam keadaan runtuh, dengan pencakar langit dan jembatan hancur, kebakaran yang tak terkendali, dan longsor tanah yang mengisolasi masyarakat. Daerah pesisir telah terpengaruh secara permanen, beberapa tenggelam hingga 6 kaki akibat subsidensi yang cepat. FEMA memperkirakan bahwa gempa bumi berkekuatan 9,2 di Cascadia bisa mengakibatkan kematian sekitar 13.000 orang dan melukai 27.000 lainnya. Namun, angka-angka tersebut dapat meningkat secara signifikan mengingat wilayah ini memiliki 13 juta penduduk, dengan Seattle Tacoma sendiri memiliki populasi 4 juta, dan Portland berkontribusi dengan 2,2 juta penduduk, banyak diantaranya tinggal di bangunan yang tidak mematuhi standar seismik saat ini. Jika Anda berpikir ini berlebihan, cukup lihat kejadian di masa lalu. Pada tahun 2011, Jepang diakui secara global untuk persiapannya terhadap gempa bumi, terkena dampak gempa bumi dan tsunami Tohoku, meskipun keunggulan dalam rekayasa. Lebih dari 20.000 orang kehilangan nyawa mereka. Jika negara yang sangat siap terhadap gempa bumi tidak dapat mencegah bencana semacam itu, bagaimana daerah seperti Cascadia bisa lebih baik? Kami juga menyaksikan konsekuensi serius mengabaikan aktivitas seismik di Turki. Pada tahun 2023, gempa bumi dengan magnitudo 7,8 merenggut nyawa lebih dari 60.000 orang, terutama akibat runtuhnya bangunan yang dibangun dengan buruk. Meskipun bangunan di barat Laut Pasifik tidak begitu melanggar standar, jumlah yang cukup besar masih kekurangan perkuatan seismik yang memadai, rentan terhadap runtuh dalam kasus gempa besar. Ada harapan bahwa akan terjadi pemecahan sebagian daripada pemecahan lengkap, dengan magnitudo potensial berkisar antara 7,6 hingga 8,6, yang akan menjadi lebih sedikit bencana daripada kejadian magnitudo 9 lengkap. Selain itu, ada kemajuan yang sedang dilakukan. Sejak tahun 2014, modernisasi anti-gempa telah menjadi prioritas di seluruh wilayah barat Laut Pasifik. Di Portland misalnya tidak ada jembatan yang dapat menahan gempa bumi hanya 1 dekade yang lalu. Saat ini, 2 jembatan memenuhi kriteria anti-gempa dan yang lain sedang diperkuat. Upaya serupa sedang dilakukan di kota-kota seperti Seattle dan Eugene.
Sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur kritis sedang mengalami pembaruan untuk tahan gempa bumi berkekuatan besar. Kampanye persiapan darurat juga ditingkatkan, mendorong keluarga untuk menyimpan persediaan, merencanakan evakuasi, dan memperoleh keterampilan dasar bertahan hidup. Kesadaran meningkat dan, meskipun masih banyak yang harus dilakukan, daerah tersebut secara perlahan menjadi lebih tahan. Meskipun upaya sedang dilakukan, kita masih dalam perlombaan melawan waktu. Jika gempa bumi besar terjadi besok, Barat Laut Pasifik akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jika kita bisa menunggu 1 atau 2 dekade lagi, wilayah tersebut akan berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan untuk menanggung dampak. Pada akhirnya, persiapan adalah kunci. Membangun infrastruktur yang tahan bencana dan mengembangkan budaya siaga dapat membuat perbedaan besar antara bertahan hidup dan bencana di hadapan zona subduksi Kaskadia yang tidak terduga. Waktu terus berjalan dan setiap upaya penting. Dan kita akhiri di sini. Apakah Anda percaya bahwa gempa bumi Kaskadia berikutnya akan terjadi segera? Apakah ada wilayah yang Anda anggap lebih rentan terhadap gempa bumi dalam waktu dekat? Silakan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lewatkan yang ada di layar berikutnya, video dengan 30 fakta mengejutkan tentang tata surya. Terima kasih atas perhatiannya.